pada malam hari ini. Alhamdulillah segala puji semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kesempurnaan dalam amal dan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Kedua, salat berangkaikan salam semoga selalu tercurah dan bahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga senantiasa dalam bimbingannya dan senantiasa dalam kebaikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin mereminder dan kembali untuk saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Agenda pada agenda ibadah, yang mana mari kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah dengan cara untuk menuntut ilmu. Baik Bapak Ibu semuanya, ya, tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Abi apain? Abi ngisi jangan ganggu ya. Iya aku. Abi ngisi dulu nah. Oke. Tapi Ya. tidak atas. Nah, biar aku sini aja. Jangan ganggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaimana fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini insya Allah kita masuk pada bab baru atau bahasan baru. Nah, ini tentang bab puasa atau asyam. Pembahasan ini puasa setelah kita kemarin membahas tentang zakat, dan ini termasuk bab-bab penting dalam kitab fikih, termasuk rukun Islam. Kitab Siyam. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah wa syara'itu wujub as-siyam thalathatu asyam. Di sini penulis kitab ini Syekh Dib Al-Bughar rahimahullah memulai dengan menuliskan tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Ada 3 hal. Nah, sebelum kita bicara tentang wajib-wajib puasa yang 3 hal itu, syarat wajib puasa yang 3 hal, maka syarat-syarat wajib puasa atau kewajiban puasa ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183. Ini adalah asal tentang kewajiban puasa secara mutlak. Nah, ayat ini ya tentang kewajiban puasa itu secara mutlak. Artinya, karena ayat ini tidak berbicara terkait tentang puasa tertentu, hanya saja nanti di bawah ya ayat ini di ayat 185 baru menjelaskan tentang puasa Ramadan. Karena puasa ternyata yang wajib itu bukan hanya puasa Ramadan. Ya. Puasa yang wajib salah satunya adalah puasa nazar. Di mana puasa itu asalnya adalah puasa yang sunnah tetapi diwajibkan oleh diri sendiri seorang muslim tersebut. Maka puasa itu menjadi wajib, namanya puasa nazar. Nah, ini puasa wajib tuh, puasa nazar ini.
Dan puasa yang wajib yang berikut adalah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kewajiban ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalau ayat ini kita perhatikan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah sifatnya mutlak. Ya, jadi berarti mesti ada muqayyadnya. Kewajiban puasa yang diwajibkan ini, ya, faktanya pada kaum muslimin, ya, ayat ini turun saat telah berada di Madinah. Artinya, karena ini kan surat Al-Baqarah, artinya diturunkan di Madinah. Dan ketika diturunkan di Madinah, maka konteks ayat ini, ya, itu dijelaskan dalam ayat 185 di dua ayat berikutnya, atau satu ayat, dua ayat, ya, ayat kedua berikutnya. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Ini yang kemudian dimaksud pada kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana kewajiban ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dan ternyata kita ketahui puasa yang diwajibkan Allah sebelum kita, sebelum umat Islam ini, mereka tidak pernah sedikit pun berpuasa bulan Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu termasuk min khususiyati umatnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk kekhususan dari kewajiban puasa umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang kami pahami ya dari berbagai penjelasan para fuqaha. Nah, kemudian perintah itu ada muqayyadnya, ada apa namanya? Bukan muqayyad sih, kalau ayat ini memang mutlak, tidak ada muqayyadnya. Hanya saja kewajiban yang dimaksud tadi yang sifatnya mutlak, ya, itu khususnya bulan suci Ramadan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Ayat ini, Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, menjadi penjelas atas petunjuk tersebut, menjadi pembeda wal furqan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang di antara kalian, makanya minkum di situ min tabi'idiyah sifatnya, artinya tidak harus seluruh kaum muslimin, ya, tidak harus seluruh kaum muslimin. Padahal ayatnya bisa saja faman syahidtum, ya, atau faman syahidu syahral, ya, misalnya ayatnya faman syahidul syahra falyasumhu. Jadi barang siapa, nah, kalau ada kata faman di sini artinya memang apalagi setelahnya ada minkum, ini menunjukkan bahwa tidak harus semua kaum muslimin, ya. Barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan yang disebut dengan hilal Ramadan, ya, maka fal yasumhu, hendaklah berpuasa. Kata fal yasumhu ini sigohnya fi'il mudhari yang dimasuki dengan lamul amar, dan termasuk salah satu adat, ya, adat perintah. Maksudnya itu adalah redaksi yang menyatakan perintah. Jadi kalau kita menerjemahkannya hendaklah berpuasa, ya. Itu adalah lafaz perintah. Ada 4 lafaz perintah yang ada dalam kitab-kitab usul, ya, berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fi'il amar, ya.
Yang kedua adalah uh, fa'il. Yang ketiga adalah masdar. Dan yang keempat apa? adalah fi'lun mudhari yang dimasuki oleh lamul amar. Sebentar ya, Bapak Ibu, sebentar. La 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 la. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Bismillah, walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa kepada kita, mewajibkan puasa kepada kita, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183, dan dikhususkan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang dimaksud di situ adalah hilal Ramadan. Jadi faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian, jadi tidak harus seluruh kaum muslimin yang melihat bulan, maka wajib berpuasa. Jadi falyasumhu ini adalah salah satu lafaz perintah, tetapi tidak berdiri sendiri bahwa setiap lafaz itu karena dia lafaz perintah langsung perintahnya jadi wajib, tidak. Tetapi memerlukan indikator korina, dan ternyata korina tentang bulan puasa itu cukup banyak, bahwa orang boleh berpuasa itu kalau melihat bulan. Apa yang dimaksud? Ya, jadi di ayat ini faman syahida itu maksudnya adalah ya yaitu benar-benar melihat ru'ya basariyah, ya ru'ya basariyah, ataupun kemudian adalah mendapatkan kesaksian, ya misalnya kita mendapatkan khobar atau kabar dari orang yang menyaksikan melihat bulan itu, ya jadi bukan melalui perhitungan falakiyah, ya itu tidak menjadi itibar, tidak muktabar, ya tidak menjadi acuan untuk masuknya bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita menetapkan bulan suci Ramadan kapan telah masuk, maka itu harus dengan melihat bulan itu langsung, ya dengan mata kepala kita, boleh menggunakan alat, tetapi itu juga masih disebut sebagai ru'ya basariyah, bukan berdasarkan hisab. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ya ini eh, kenapa bukan berdasarkan hisab? Karena memang perintahnya adalah melihat langsung. Makanya kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah kalian, maksudnya masuk Syawal juga karena melihat bulan hilalnya. Nah, di sini ya tidak menyebutkan dan tidak membolehkan menggunakan hisab. Tidak ada dalil-dalil yang memerintahkan kita berpuasa itu karena melalui hisab, perhitungan falakiyah. Ya, hanya saja bukan berarti kemudian perhitungan falakiyah itu tidak boleh digunakan. Itu digunakan untuk membantu supaya kita bisa mengatur strategi kapan kita harus melihat bulan itu dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Tetapi untuk menetapkan tidak boleh pakai hisab atau perhitungan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya secara sorry dari nas-nas yang ada itu semuanya eh, menunjukkan kepada karena ru'ya
al-basariyah. Dan salah satu yang memperkuat kenapa ru'ya basariyah ini karena melihat bukan karena hisab itu berdasarkan hadis ya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqduru salasina. Jadi misalnya nih, oh yang namanya orang meru'ya itu mesti di akhir bulan, tanggal 29-nya. Itu sudah mulai melihat bulan di malam hari. Ketika tanggal 29 dan ini nah itu kenapa pentingnya falakia, ilmu falak yaitu untuk menentukan karena kalau yang namanya falak insya Allah itu tepat ya dari segi perhitungan misalnya bulannya diperkirakan berdasarkan ketinggian dan seterusnya ya hisab itu ya itu seperti ini dan seterusnya. Nah, maka tanggal 29 pun itu bisa ditebak. Oh, hari ini adalah tanggal 29. Oke, berarti dengan perhitungan hisab itu kita tahu kapan tanggal 29, di mana tanggal 29 itu harus meru'yah hilal. Nah, melihat bulan. Tanggal 29 pas maghrib, disitulah seluruh kaum muslimin dimanapun berada di seluruh dunia hendaklah melihat bulan itu. Mungkin tidak semua wilayah akan tampak bulan itu dengan jelas. Karena tergantung ketinggian bulan. Masing-masing wilayah ketinggiannya berbeda-beda. Bahwa bulan itu memungkinkan untuk dilihat itu apabila di atas 2 derajat. Ya, kalau di atas 2 derajat memungkinkan dilihat. Di tempat lain belum tentu 2 derajat. Bisa jadi di bawah 1 derajat. Bisa jadi bahkan mungkin ada wilayah yang di bawah ufuk. Bisa jadi. Ya, atau bisa jadi tempat yang lain ada yang sudah lebih dari 2 derajat. Maka berdasarkan pada astronomi, perhitungan astronomi dan seterusnya, mereka mengatakan bahwa bulan itu akan bisa diru'ya kalau di atas ketinggian 2 derajat. Ya, oleh karenanya biasanya sih wilayah-wilayah yang mengatakan ketinggian bulan di wilayah ini di atas 2 derajat itu biasanya ya memungkinkan untuk melihat bulan. Oke. Persoalannya adalah ternyata bukan persoalan hitungan falakia atau hisab, itu hanya membantu saja. Karena yang menjadi patokan adalah melihat bulan. Makanya kata Nabi fa in gumma alaikum. Di mana kalau misalnya nih ternyata bulan itu tidak dapat dilihat bukan karena dia memang sudah tinggi masih rendah di bawah 2 derajat. Katakanlah 3 derajat, tapi ternyata waktu itu adalah mendung sehingga kemudian penglihatan kita itu tidak bisa melihat barang benda yang sangat jauh itu walaupun pakai teleskop misalnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faqduru lahu salasin." Maka sempurnakanlah 30. Jadi bulan Syaban kita nih, ya, kita kan meru'yah tanggal 29, berarti genapkan aja 30, berarti besoknya adalah 30 Syaban. Puasanya berarti hari berikutnya. Itu kalau misalnya ternyata kita tidak mampu melihat bulan karena mendung. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membatasi, ya, apakah mendungnya itu hanya di wilayah tertentu atau di wilayah tertentu. Hari ini teknologi telah membantu kita untuk mendapatkan informasi. Misalnya, kita di Indonesia hari itu mendung, tidak bisa melihat bulan sama sekali. Walaupun sudah ketinggian 2 derajat. Tetapi saudara kita yang lebih barat sana, dia ketinggiannya lebih tinggi. Karena lebih barat, makin barat, ya bulan itu makin tinggi di arah barat, makin barat lebih tinggi, ya. Jadi makin barat lebih tinggi bulannya. Beda dengan matahari, makin timur dia makin tinggi. Makanya kalau di sini lebih siang, apa kalau di sini jam 7, ya, di arah barat itu mungkin masih gelap, ya, masih gelap. Nah, itu kebalikannya itu. Nah, sehingga kalau misalnya dengan teknologi hari ini, ya kemajuan informasi, ternyata di Indonesia mendung tidak bisa melihat bulan suci Ramadan. Lalu ternyata saudara kita di Saudi itu sudah ketinggian 3 derajat ke atas yang sudah ada bahkan kita mendapatkan informasinya mereka telah meru'yat hilal, melihat bulan atau mungkin lagi di tempat mana sudah melihat bulan. Maka pada saat itulah pada dasarnya informasi sampai kepada kita sebelum subuh maka pada dasarnya kita pun juga ya telah mendapatkan kesaksian orang yang telah melihat bulan langsung ya
bulan langsung, maka kita pun seharusnya berpuasa. Jadi kita tidak boleh menjadikan batas-batas, oh itu kan beda negara, itu kan lebih barat. Nah, enggak, ya. Dengan alasan apapun, walaupun kita ngajinya di mazhab Syafi'i menggunakan kitab mazhab Syafi'i yang memang mazhab Syafi'i itu memperkenalkan matali atau matla, pada dasarnya Imam Syafi'i itu ketika menghitung matla itu sekitar 100, satu matla itu sekitar 100 berapa ya? 123 mungkin ya. 123 kilometer. Itu satu matla. Maka matla-matla yang berdekatan bisa sama berpuasanya. Sebenarnya Imam Syafi'i kala itu ya, beliau memperhitungkan kalau orang itu misalnya di daerah yang lebih barat, dia telah melihat bulan lebih dulu, ya. Kemudian di wilayah timur belakangan, sehingga kemudian dia harus menyampaikan informasi itu kepada orang yang ke timur, maka perjalanan kurang lebih 1 hari itu adalah ya dengan kuda itu dia dengan kuda dia bisa ya sekitar 100 kilo atau kurang. Sebenarnya sih di bawah itu ya. Sebenarnya di bawah itu. Kalau nggak salah satu matla itu berapa ya? Nggak sampai apa 100 lebih ya, 115 kilo atau berapa itu. Ya, nah tapi ini nanti bisa ini saya agak lupa itu, tapi itu nanti bisa dikembangkan satu matlah itu jaraknya berapa, ya. Nah, eh, yang pasti bahwa ini menunjukkan bahwa di mazhab Syafi'i pada dasarnya juga tidak menolak bahwa kita tetap wajib berpuasa kalau mendapatkan kabar dari saudara kita dimanapun. Nah, ini basicnya. Jadi pada dasarnya ketika kita dikit-dikit berdalih dengan mazhab Syafi'i, tapi kita tidak memahami apa maksud daripada apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan juga para mustahidnya di mazhab Syafi'i, maka kita akan terjebak kepada fanatisme, ya, nation-nation, apalagi hari ini nation-nation state ini, ya, seakan walaupun kita lintangnya sama nih, Malaysia dengan Indonesia bagian barat atau ya bagian barat sama misalnya lintangnya, dulu pernah berbeda cuma gara-gara beda negara. Nah, ini kan pada dasarnya eh, sudah spiritnya adalah bukan perkhilafiyah yang didasarkan pada dalil atau pendapat mustahid, tapi karena beda nation. Nah, ini menjadi persoalan ya hari ini umat Islam. Perbedaan itu lebih kepada karena motif beda negara atau asobiyah. Nah, ini tidak dibolehkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu boleh nggak orang berpuasa itu mengatakan ketika tanggal 29 Ramadan apa 29 Sya'ban dia harus meru'yah hilal lalu kemudian tidak bisa meru'yah hilal lalu dia berpikir jangan-jangan besok puasa ya saya tidak sahur mending saya tanggal 29 ini walaupun tidak lihat bulan ya saya niat puasa aja niat puasa saja gitu. Karena sehingga kalau nanti misalnya ternyata besok pagi saya bangun, dapat kabar dari mana-mana atau dari wilayah yang lebih barat, ternyata katanya telah masuk puasa. Nah, puasa yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mendahului bulan suci Ramadan atau memulai bulan suci Ramadan yang dimulai dengan syak, ya. Seperti tadi, asumsi yang seperti tadi itu tidak dibolehkan. Maka ini yang disebut dengan siyamusyak. Nabi SAW mengatakan, ya, eh, man soma yauma syakkin faqad asa abal qasim. Ya, faqad asa abal qasim. Jadi barang siapa yang puasa syak seperti tadi, puasa syak itu kayak tadi, ya, untuk ya ibaratnya ihtiyati. Ihtiyati itu jaga-jaga jangan sampai besok dapat kabar paginya bangun setelah subuh ya setelah subuh dapat kabar oh telah puasa di Saudi telah puasa di wilayah negeri-negeri muslim yang telah melihat bulan saya belum puasa karena semalam satu Indonesia kita belum melihat bulan misalnya nah lalu kita berniat padahal kita tidak mendengar ada apa bulan telah terlihat ini tidak dibolehkan ini namanya ya puasa yaum syak jadi man shoma yauma syakkin faqad asa abal qasim barang siapa yang berpuasa di hari syak seperti yang saya jelaskan tadi maka itu dianggap telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abul Qasim. Bapak Ibu sekalian,
ini ya terkait tentang kewajiban puasa sekaligus setiap kali mengawali bulan suci Ramadan, kita akan dihadirkan pada dinamika-dinamika khilafiyah, perbedaan pendapat, dan macam-macam terkait tentang bagaimana kita mengawali bulan suci Ramadan. Nah, sebelum kita masuk kepada syarat yang wajib ya bagi orang berpuasa itu, yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa yang tiga, saya merasa perlu nampaknya menceritakan sedikit atau menjelaskan sedikit tentang faidah daripada puasa Ramadan itu. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk berpuasa, khususnya bulan suci Ramadan, puasa bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita tujuannya adalah ya, ini menjadi harapan kita semua. Makanya ini menggunakan harfu tarajih namanya. Ya, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Ya, supaya kalian bertakwa. Kata la'alla memungkinkan ada orang yang tidak mendapati takwa itu atau tidak menjadi bertakwa itu. Ya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh insya Allah ya pasti akan mendapatkan ketakwaan. Nah, apa yang dimaksud dengan takwa, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan Ramadan? Jadi Ramadan ini ibarat madrasah, kita digembleng selama setahun. Setelah selama sebulan, ya. Sebulan dalam kajian habit itu bisa terbentuk katanya 20 hari. Ada yang bilang ya 40 hari. Ada yang bilang 60-an hari. Ada yang bilang berapa ratus hari. Nah, intinya dari berbagai khilafiyah tadi atau subjektivitas tentang kapan habit itu terbentuk, ya. Sebenarnya Ramadan ini kalau kita lihat ya bahwa Ramadan itu 30 hari ditambah lagi ada Syawal 6 hari setelahnya, ya pada dasarnya ini sudah cukup untuk membentuk habit, ya habit atau kebiasaan baik, kebiasaan melakukan takwa, ya seorang muslim. Oleh karenanya kaitannya dengan Ramadan dan juga kaitannya dengan takwa, bahwa Ramadan itu akan menjadikan kita bertakwa. Artinya adalah Ramadan ini bisa menjadi madrasah, membuat kebiasaan takwa sehingga ketika kita mengakhir Ramadan, kita bisa menjadi muslim yang ya menjadi muslim yang habitnya itu adalah melakukan takwa. Artinya semua amalan kita itu ya bisa kita lakukan dengan nilai takwa. Apa itu takwa? Yaitu saat kita melakukan amal, maka kita melakukannya ya berdasarkan punya kesadaran akan perintah Allah dan Rasulnya, ya sehingga amal kita itu akan bernilai takwa. Dan kita hanya berharap kepada Allah pahalanya dan berharap keridhoannya, dan kita melakukannya atas dasar ya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian amal kita menjadi takwa. Jadi misalnya kita berdagang atau kita sebagai tukang kayu, sebagai pandai besi, atau sebagai pekerja biasa, kita cari nafkah, misalnya kaum lelaki, ketika harus mencari nafkah dengan berbagai profesi yang kita jalani, maka bagaimana bisa bernilai takwa? Ya, kalau kita sudah punya habit kebiasaan takwa uh, dalam madrasah Ramadan, maka ya saat kita selesai Ramadan, kita bisa menempatkan aktivitas mencari nafkah tadi itu menjadi bernilai takwa dengan cara apa? Ya, dengan cara bahwa kita mulai memahami, menyadari bahwa aktivitas tersebut ya adalah bagian daripada pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari nafkah ya yang diwajibkan oleh Allah. Dan ya ketika kita melakukannya benar-benar hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya mendapatkan pahalanya, bukan untuk tujuan duniawi seperti dapat pujian istri atau dianggap sebagai suami bertanggung jawab atau hal-hal yang lainnya. Nah, ini semua tidak akan
menjadikan amal itu sebagai amal takwa sehingga kita tidak akan mendapatkan pahala. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita apa yang dimaksud dengan takwa. Bapak Ibu sekalian, ya, kita langsung dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Dib Al-Bugha, ya, syarat wajib puasa itu ada 3, salah satu asya. Yang pertama al-Islam, yang kedua balik al-bulug, dan yang ketiga akil atau al-aklu, yakni bukan orang gila. Dan yang keempat wal qudratu ala shaum, mampu berpuasa. Kalau di sini disebutkan ada 4 hal, ya, ada 4 hal. Pengecualian untuk al-qudrah ala shaum ini, ya, ini nanti akan kita bahas di bawah kenapa ini ditambahkan. Tapi yang pasti syarat utamanya adalah Islam. Orang yang bukan Islam, maka dia tidak wajib berpuasa. Kalau dia berpuasa pun dia berdosa. Ya, bagaimana bisa dia berpuasa berdosa? Ya, karena Allah telah mewajibkan puasa itu kepada seluruh manusia, tapi boleh dikerjakan kalau dia Islam. Jadi pada dasarnya perintah puasa ini juga perintah untuk orang-orang non-Muslim, ya, untuk seluruh manusia. Tetapi Allah telah menetapkan bahwa puasa ini hanya bisa dikerjakan syaratnya harus Islam. Bukan berarti mereka orang kafir itu tidak diseru untuk mengerjakan, tidak. Maka mereka di akhirat kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban atau hisab. Kenapa kalian tidak berpuasa? Mungkin mereka beralasan, kami bukan muslim. Baik, alasannya diterima. Pertanyaannya, kenapa kalian tidak masuk Islam? Nah, kira-kira seperti itu. Itu hisabnya yang lain. Nah, ini makna daripada perintah Allah untuk dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya semuanya itu adalah untuk seluruh manusia. Hanya saja di antara perintah-perintah itu ada yang mensyaratkan Islam, ya, baru bisa melaksanakan. Ada juga perintah yang tidak disyaratkan harus Islam. Seperti apa itu? Ya, seperti perintah terkait tentang apa? Perintah jangan makan jangan makan babi. Mungkin orang non akan mengatakan mereka ya tidak diharamkan. Baik, mereka mungkin bisa, walaupun sebenarnya di kitab-kitab mereka juga diharamkan babi. Mungkin kita ganti kasusnya yang lain. Yang tidak mensyaratkan Islam, itu katakanlah misalnya adalah jual beli. Kita Muslim boleh bermuamalah jual beli dengan siapapun, dengan orang kafir, ya. Itu juga adalah ibadah, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh melakukannya dengan siapapun, tidak disyaratkan harus Muslim. Boleh kita bermuamalah dengan orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ataupun bukan ahlul kitab, seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Itu memungkinkan. Ya, nanti penjelasan ini lebih detail ya, banyak sih dalam kitab-kitab fikih, ya. Tapi yang pasti apa yang saya sebutkan tadi ini adalah pendapatnya para fuqaha, bahwa seluruh perintah-perintah Allah itu, ya, itu adalah perintah untuk seluruh manusia. Artinya perintah dalam Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Hanya saja pada tataran pelaksanaannya, di antara perintah-perintah itu, syariat-syariat itu ada yang mensyaratkan Islam, keislaman seseorang baru bisa melaksanakan, seperti puasa. Jadi kalau orang tidak Muslim tidak bisa puasa, bukan tidak diperintah puasa tapi tidak boleh melaksanakan puasa karena dia bukan Islam. Ya, jadi itu. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah balik dan juga akil. Ya, balik itu satu paket biasanya sama akal gitu. Mungkin ini digabung walaupun dipisah penulisannya, tapi yang pasti balik sama akil itu biasanya satu kesatuan. Makanya akil balik biasanya dibilang akil balik itu sebagai satu kesatuan. Ya, jadi balik akil atau akil balik. Maksudnya dia telah balik.
Jadi kaitannya apa itu akil balik? Akil itu orang berakal. Balik itu telah balik. Balik ditandai secara biologis telah mimpi basah ya kalau laki-laki, yang menunjukkan secara fisiologis dia sudah dewasa secara fisik. Artinya seluruh komponen apa namanya? Komponen itu namanya sistem eh, apa? Sistem sistem ini namanya bukan bukan pertumbuhan, siapa namanya ini, regenerasi ya, sistem regenerasi, maksudnya sistem perkawinannya itu sudah sempurna. Artinya dia sudah, kalau menikah memungkinkan dia dapat anak karena sudah dewasa dalam pengertian biologis ya, sudah ada maninya. Ya kalau perempuan itu sudah menstruasi artinya dia sudah memproduksi telur ya. Jadi kalau belum balik belum bisa memproduksi, kalau perempuan tidak memproduksi telur, kalau laki-laki tidak memproduksi mani. Nah, biasanya ini satu paketnya dengan akil itu apa? Bahwa akal itu bekerja sempurna saat orang sudah balik. Jadi saat fisiknya sudah balik tadi itu akalnya itu sudah sempurna. Jadi dianggap bahwa akalnya sudah sempurna bekerja adalah saat fisiknya itu sudah balik. Makanya itu sering dianggap sebagai satu paket. Nah, ini berdasarkan hadis Ali, ya, an Aliin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, rufi al-qalamu an thalatha. Tidak ada dosa untuk tiga kelompok ini. Anin naim hatta yastaiqiz, yaitu orang yang tertidur hingga dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, anak kecil hingga kemudian dia mimpi basah. Ya, artinya sudah sempurna itu sistem, ya, sistem tadi itu eh, berketurunan, ya, reproduksi. Ya, itu maksud saya, itu sistem reproduksi, ya, untuk menghasilkan keturunan. Itu sudah sempurna. Dan berikutnya Nabi SAW mengatakan wa anil majnuni hatta yaqil. Dalam hadis yang lain dikatakan wa anil majnuni hatta yafiq. Jadi orang gila hingga kemudian dia sadar, ya, hingga dia berakal. Akal yaqil itu artinya dia mulai bekerja dengan normal akalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, ada juga hadis dari Aisyah yang juga itu nadanya seperti itu. Yang tadi saya katakan wanil majnuni hatta yafik dan seterusnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya akil, ya, ini menjadi syarat, karena kalau dia tidak berakal, dia tidak ada kewajiban di rufi al qalam, artinya tidak ada dosa kalau dia meninggalkan. Nah, oleh karenanya, ya, akil termasuk balik itu di sini disebutkan wa anis sobiyyi hatta yahtalim, ini menunjukkan bahwa ini menjadi syarat untuk orang melakukan kewajiban termasuk puasa, ya, termasuk puasa. Wal qudratu ala shaum, dan ini adalah syarat yang ketiga atau syarat yang keempat adalah mampu untuk berpuasa. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang sudah tidak mampu, ya, tidak mampu berpuasa, yutikun artinya orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka mereka, ya, menyerahkan fidyah namanya. To'amu miskin berupa makanan, memberi makan kepada orang miskin. Berapa banyak yang dia berikan kepada orang miskin? Yaitu nisfu sa'in, setengah so'. Setengah so' itu berapa? Kalau satu so' itu adalah 2,5 kilo atau 2,5 kilo, atau 3,5 liter atau 4 liter, ya, maka kalau setengah so itu adalah 1 kilo, 1 kilo seperempat, ya, 1 kilo seperempat. Jadi 1 kilo seperempat kilo itu berapa tuh, ya, 1 kilo plus seperempat. Ini yang dia bayarkan, ya, setiap kali meninggalkan puasa Ramadan,
dia bayar fidyah dengan 1 kilo seperempat, 1 kilo seperempat, ya kilo, jadi 1,1 kilo. Ini yang dia berikan kepada orang miskin setiap kali meninggalkan puasa Ramadan. 1 hari bayar segitu, 1 hari bayar segitu. Nah, kata yutikunahu ini, kata wa alaladina yutikunahu ini, ya, ini juga dalam satu kiroah yang dianggap oleh para fuqaha yang lain ini sebagai kiroah yang syaz, yang mukhalif, tetapi ya sebenarnya ada yang mengatakan ini adalah qiraah mutawatir juga, mutawatir. Cuma di Al-Qur'an dia menggunakan riwayat yang yutikunahu, tapi ada juga riwayat yang mutawatir yang lainnya adalah yutawwakunahu, ya. Artinya ay yukallifunahu, ya, fala yutikunahu, bukan yutikunahu tapi dia yukallifunahu. Jadi yutawwakunahu artinya yukallifunahu. Jadi atas orang-orang yang ditaklif fidyah dia mengasih makan orang-orang miskin. Apa yang menjadi apa namanya yang menjadi perbedaan di sini? Kalau menggunakan yutawakun itu berarti ya itu adalah orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu berpuasa karena yutawakun. Artinya dia yukallifun, dia ditaklif, dia dibuat dalam keadaan yang seperti itu, ketidakmampuan, ya. Dia berada pada area yang memang bukan kuasa dia. Maksudnya pada kondisi yang bukan dia kuasa dia, sehingga kemudian orang-orang dalam kategori yang tua renta sudah tidak mampu berpuasa, maka mereka itu tidak perlu mengkodok puasanya dan tidak ada syariat mengkodok. Jadi mereka itu pada dasarnya juga tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa, hanya diwajibkan bayar fidyah. Ini yang dikatakan di mana bahwa mereka tidak diwajibkan, ya, karena dianggap tidak mampu. Yang wajib itu bagi yang mampu. Bukan berarti lalu karena tidak diwajibkan, apakah mereka ya udah tidak mengerjakan aja, ya. Nah, penjelasan para fuqaha, mereka ya karena berdasarkan ayat ini mereka tidak mengerjakan puasa tapi mereka wajib untuk membayar fidyah dengan ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi ya pandangan para fuqaha yang lain yang mengatakan bahwa sejatinya mereka adalah tetap diwajibkan. Hanya saja karena mereka itu adalah yutikunahu, itu maknanya saat mereka tidak mampu maka mereka tidak mengerjakan, tetapi kalau dia mampu ya berarti wajib mengerjakan. Nah, makanya untuk kasus-kasus orang yang seperti ini ya faktanya ada. Contoh misalnya nih, apakah orang yang misalnya dia masih muda tapi kena penyakit lalu koma, katakanlah koma dia 2 tahun dan lalu sadar sehat kembali. Apakah saat dia koma seperti itu dia mengganti puasanya, mengkodok puasanya berarti selama 2 bulan karena dia sebulan karena setahun berarti 1 bulan, 2 tahun berarti 2 bulan puasa Ramadan dia tinggal misalnya. Apakah dia mengkodok puasanya atau kemudian eh, cukup dia bayar fidyah, ya, bayar fidyah, atau sama sekali tidak perlu mengkodok dan tidak perlu bayar fidyah. Nah, ini aja ada khilafiyah. Ya, para fuqaha yang mengatakan bahwa mereka itu tidak perlu mengkodok, tidak perlu bayar fidyah karena pada dasarnya orang tersebut, orang yang koma itu dihukumi sebagai orang yang tidur, dihukumi sebagai orang yang tidur, ya. Sehingga kemudian itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an salasa, ya. Jadi tidak ada dosa kalau dia meninggalkan kewajiban bagi 3 kelompok tadi. Salah satunya adalah anin naim hatta yastaiqidha, orang yang tidur hingga dia bangun. Pertanyaannya, ya, kalau itu dihukumi sebagai orang tidur, tapi faktanya orang yang sedang koma itu tidak seperti orang tidur, ya, tidak seperti orang tidur. Orang tidur itu
ya senormalnya ya ada batasnya. Sementara orang koma itu faktanya adalah dia dia dalam kondisi yang seperti itu. Bahkan katanya mata tertutup tapi hakikatnya dia juga masih mendengar, hanya tidak bisa tidak bisa berbicara, tidak bisa menyampaikan apapun yang artinya dia sejatinya sadar, tetapi ya dia tidak bisa melakukan termasuk buka matanya, termasuk untuk berbicara dan seterusnya. Orang yang koma. Ya, sehingga kemudian ada yang mengatakan dia tidak bisa dihukumi sebagai orang tidur, ya, sehingga dia pada dasarnya ya dianggap sebagai seperti orang yang sadar, sehingga kemudian harus dibayarkan fidyahnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apapun yang dipahami semuanya adalah pendapat yang Islami, ya, semua adalah pendapat yang Islami. Tapi yang pasti kalau benar-benar itu terjadi, ya maka ayat ini yang bermakna yutikunahu ataupun yutawakunahu, ya keduanya bisa diamalkan. Artinya kalau dia adalah tua renta yang tidak mungkin kembali kekuatannya. Kalau kalau tua renta itu kan bukan sakit, hanya tua aja, nggak mungkin nggak punya kemampuan, ya kan? Eh, maka ini dipastikan dia hanya cukup bayar fidyah, tidak ada yang namanya mengkodok puasanya. Ya, sementara orang yang tadi dalam kondisi kayak koma dan seterusnya, ya, dalam kondisi atau dia keadaan sakit dan seterusnya tidak mampu berpuasa, ya, maka pada dasarnya kalau puasanya kalau sakitnya selama berbulan-bulan, ya, apalagi sampai 2 tahun dan seterusnya, maka orang tersebut ya pada dasarnya apalagi dia masih muda kan punya kesempatan untuk kembali lagi. Nah, orang tersebut kata para fuqaha dia tidak bayar fidyah tapi dia mengkodok puasanya. Ini kata para fuqaha. Kapan dia kodok? Ya saat dia kemudian sadar. Nah, lalu gimana kalau misalnya saat sadar nggak sempat lama ya kemudian dia meninggal? Ya udah berarti berlaku hadis Nabi SAW ya manfata eh ansiyam ya soma anhu waliyuhu au man mata ansiyamin soma anhu waliyuhu, hadis Bukhari. Jadi barang siapa yang meninggal sementara dia punya hutang puasa ya untuk kasus yang kodo ini ya dia punya hutang puasa untuk kasus yang kodo, bukan punya hutang bukan karena orang yang tua renta tadi. Kalau orang tua renta tadi kan dia hanya bayar fidyah, dia bukan hutangnya bukan puasa. Beda dengan orang yang kayak koma, artinya dia berhutang, hutangnya puasa. Makanya dia kalau dia misalnya orang umurnya masih muda, masih kuat fisiknya, kalau kemudian dia sakit dan tidak mampu berpuasa 1 bulan dan seterusnya. Dan orang ini kan logikanya kalau masih muda kan kalau sehat akan kuat lagi berpuasa kan. Nah, orang seperti ini para fuqaha katakan berarti dia tidak boleh bayar fidyah, dia hanya mengkodok puasanya. Nah, kalau dia mengkodok puasanya, tapi ternyata setelah sakit meninggal. Nah, orang yang seperti ini tidak boleh dibayarkan fidyahnya, tetapi apa berlaku hadis man mata an siyamin shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal punya hutang puasa dalam konteks yang tadi itu, maka walinya berpuasa untuknya, keluarganya. Kalau dia sudah menikah, istri, anaknya, ya berpuasa untuknya, mengkodok, mengganti puasa tadi, ya keluarganya, suaminya, bapaknya, ya yang meninggal. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang terkait tentang al-qudrah ala saum, mampu untuk berpuasa. Jadi itu adalah syarat atau 3 syarat yang disyaratkan untuk apa namanya wajibnya puasa. Orang dengan syarat itu wajib berpuasa. Yang berikutnya, wa faraidu sumi arba'atu asya'a. Jadi fardu-fardu atau rukun-rukun puasa itu ada 4 hal. Jadi kalau orang mau puasa maka dia harus perhatikan 4 hal ini. Yang pertama, niat. An-niyatu. Yang kedua, imsak. Ya, imsak itu bukan imsak dalam pengertian kita orang Indonesia. Imsak dimaksud itu menahan dari makan dan minum dan jima. Ya, wa ta'ammadul qai dan juga apa itu? Yaitu sengaja muntah. Kalau muntah tidak disengaja itu boleh nggak masalah. Tapi kalau muntahnya disengaja
ya itu haram. Itu batal puasanya. Jadi dia harus menahan ini, ya. Yang satu niat, yang kedua dia harus menahan makan, minum, jima dan sengaja muntah. Jadi sebenarnya kalau di sini mu'alif ini menulis 4, tapi sebenarnya sih para fuqaha yang lain mengatakan cukup 2, yaitu niat sama imsak menahan. 2 aja, tetapi imsak menahan ini dia harus menahan makan, menahan minum, menahan jima, tidak jima di siang Ramadan, dan tidak juga sengaja muntah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait tentang niat, ini tadi sudah saya katakan, sudah saya dahulukan penjelasannya di awal. Niat, niat itu kan setiap amal mesti ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu mesti ada niatnya. Tidak ada amal yang tidak ada niatnya. Niat itu adalah kesengajaan untuk melakukan amal tersebut. Kesengajaan itu adalah karena kita saat melakukan amal itu sadar kita mau ngapain. Nah, itu niat. Saya mau wudhu, saya mau sholat maghrib, saya mau sholat isya, dan seterusnya. Itu niat. Walaupun kaitannya dengan misalnya yang umum di mazhab Syafi'iyah yang niatnya itu misalnya kalau wudu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, ya, lillahi ta'ala, atau salat usolli fardhu isya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, ya, adaan lillahi ta'ala. Kalau makmum dia sebutkan, kalau imam tidak perlu. Ya, imaman itu tidak perlu, tapi kalau makmum boleh, makmuman lillahi ta'ala. Ya. Nah, itu di mazhab Syafi'i. Kalau itu kemudian misalnya dia ucapkan, pada dasarnya itu adalah untuk tekad, mempertegas niat, ya, tapi bukan niat itu sendiri sebenarnya, itu bukan niat, tapi itu hanya sekedar mempertegas, memperkuat tekad hati untuk melakukan amal tersebut, dan itu tidak masalah. Kalau ada pihak yang mengatakan itu adalah mengada-ngada dalam persoalan agama karena tidak ada contoh dari Nabi, betul itu tidak ada contoh dari Nabi, tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah mengada-ngada dalam persoalan agama. Karena toh pada dasarnya lafaz itu diucapkan adalah sebelum masuk sholat. Karena yang dimaksud bid'ah itu adalah apabila telah masuk pada ibadah tersebut. Artinya karena telah menambah atau mengurangi kaifiyah tata cara ibadah tersebut. Berarti kalau yang disebut dengan menambah ziyadah, ya, fil kaifiyah, atau nukson, ya, fil kaifiyah, atau mengurangi tata cara, atau menambah tata cara, atau mengurangi tata cara, berarti pada dasarnya kita sudah telah masuk pada ibadah tersebut, ya. Nah, itu sementara niat tidak, belum takbiratul ihram, ya, karena awal sholat itu pas takbiratul ihram sudah masuk kaifiyah, orang niatnya usolli belum takbiratul ihram, maka tidak termasuk daripada menambah atau mengurangi kaifiyah, sehingga tidak tepat dikatakan sebagai bid'ah. Baik, jadi kalau mau pakai itu silahkan, yang nggak mau pakai itu juga tidak masalah. Cuma di mazhab Syafi'iyah itu mereka benar-benar menegaskan untuk diusahakan. Tapi mereka juga tidak mengatakan bahwa kalau tidak mengucapkan itu lantas batal sholatnya atau tidak sah sholatnya, tidak. Ya, cuma disunahkan. Makanya nanti akan ada bahasan tentang niat itu seperti tersebut. Baik, ini belum saya jalankan sebentar. Jadi ini faraidus shaum ya arba'atu asya. Di sini dia disebutkan 4, walaupun sebenarnya dalam kitab fuqaha yang lain, ya, kitab fikih yang lain disebutkan 2, ya, tadi sudah saya katakan. Nah, sekarang niat. Niat itu tadi seperti itu yang saya jelaskan bahwa innamal a'malu binniyat. Mesti setiap amal itu ada niatnya. Dan niat itu boleh dilafazkan, boleh tidak dilafazkan. Untuk konteks sholat, kenapa ini dibahas? Niatnya itu mesti ada yang bilang jangan dilafazkan, ada yang dilafazkan. Yang menolak untuk dilafazkan itu karena menganggap itu adalah bid'ah. Kenapa dianggap bid'ah mengada-ngada? Karena sholat itu ibadah maksuso, fi waktin maksus. Ibadah maksuso, tata caranya. Jadi ibadah khusus, tata caranya khusus, waktunya khusus, ya. Jadi waktunya khusus, tata caranya khusus, sehingga, ya, sehingga dalam konteks yang seperti itu dia sifatnya tauqifih dari sana, muqayyad. Ya, nggak ada masalah tentang hal itu, cuma harus kita pahami
bahwa kapan sholat itu telah dimulai itu saat takbiratul ihram. Sementara orang yang melafazkan niat itu sebelum takbiratul ihram. Jadi tidak masuk dalam kategori bid'ah, mengada-ngada ya atau menambah-nambah tata cara pada ibadah yang maksuso itu, ibadah yang khusus itu. Jadi itu eh, tidak tepat, ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, niat ini kalau bulan suci Ramadan gimana? Konteksnya dalam bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan, terutama di awal Ramadan, saya ulangi penjelasan saya sebelumnya, menentukan awal Ramadan. Kalau kita ini menentukan apakah besok sudah Ramadan atau belum, maka dipastikan tanggal 29 hari ini nih. Hari ini misalnya tanggal 29 Sya'ban. Maka pas maghrib kita punya kewajiban ya untuk melihat hilal apakah tanggal 29 ini adalah akhir Sya'ban ataukah nanti akan digenapin sampai hari besok sebagai 30 Sya'ban. Kalau hari ini kita melihat hilal tanggal 29 Sya'ban, ternyata bulannya kelihatan, maka hari ini ya tanggal 29 Sya'ban itu masuk maghribnya itu adalah 1 Ramadan. Maka malam itu kita taraweh, malam itu sebelum subuh kita niat untuk apa? Niat puasa. Nah, karena sudah dugaan terkuat, sudah melihat bulan, kita mendengar ada orang melihat bulan, sudah memberikan kesaksian melihat bulan, maka kita berpuasa. Itu berdasarkan ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi barang siapa yang melihat bulan atau menyaksikan ya dia mendapat khobar yaitu melihat dengan kesaksian, maksudnya dia menyaksikan telah ada orang yang memberitahukan bahwa dia melihat khobar ya melihat bulan, maksudnya mendapat khobar melihat bulan, maka kita berpuasa. Jadi kalau kesaksian itu masuk puasa cukup 1 orang, tapi kalau meninggalkan puasa disyaratkan 2 orang. Ini pendapat yang mutabar ya. Nah, kita mendapatkan khobar atau kita sendiri melihat pas tanggal 29 Sya'ban, bulan telah terlihat, maka kita wajib puasa. Ya, berdasarkan ayat 185 surat Al-Baqarah. Ya. Nah, malam itulah kemudian kita meniatkan untuk berpuasa berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu. Man lam yubayyitus siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang malam harinya tidak meniatkan untuk puasanya, ya, jadi sebelum sholat subuh tiba, dia nggak sempat niat tuh, maka tidak ada puasa baginya. Jadi Bapak Ibu sekalian nih, terutama di awal Ramadan itu paling penting. Kalau malamnya kita tidak berniat, padahal sudah masuk bulan suci Ramadan, ya, maka kita tidak ada puasa besok harinya, ya. Nah, ini biasanya kasusnya karena di awal Ramadan kita juga serba salah. Masa kita berniat padahal belum melihat bulan, berarti jatuhnya bisa sauma syakin, puasa syak namanya, dan itu tidak boleh, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, oke, berarti 1 malam itu kalau kita tidak melihat bulan di maghribnya, maka kita tunggu dulu khobar dari saudara kita mungkin di belahan dunia barat yang lebih dulu, yang lebih tinggi bulannya, apakah di sana ada berita tentang atau khobar tentang telah melihat bulan atau tidak bulan Ramadan. Ternyata jam 2 malam, ya biasanya begitu ya. Kalau kabar dari sana biasanya itu karena waktu maghrib di sana kan lebih lambat daripada kita. Jadi mereka lihat hilalnya nanti kan begitu. Nah, ternyata mereka saat melihat hilal ya maghrib di sana di kita misalnya jam 2 malam atau jam 1 malam, ya di sana baru maghrib sudah melihat bulan. Nah, berarti kita tunggu tuh khobar ya berita-berita seperti itu di malam tanggal 29 Syaban, apakah ada saudara kita dari belahan dunia mana ya yang melihat bulan atau tidak. Tapi kalau ternyata mereka mengatakan telah melihat bulan dengan kesaksian yang diterima, maka kalau kita dapat khobar berita tersebut sebelum subuh, kita harus niat, benar-benar harus harus tetap niat ya, dan kita berpuasa ya di hari itu di paginya. Nah, itu puasa kita sah. Nah, untuk hari-hari berikutnya, kalau kita sudah niat di awal 30 hari full, walaupun kita hari keduanya bablas, kita nggak bangun nih, ya nggak sempat sahur, nggak sempat niat gitu di malam hari, nggak masalah.
Karena kita sudah niat di awal, di hari pertama untuk 1 bulan 30 hari penuh. Jadi kita dianggap sudah niat. Maka hadis Nabi SAW ini, man lam yubayyitus siyama qablal fajri fala siyama lahu. Ya, barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasanya. Ini tidak bisa berlaku untuk kita. Toh pada dasarnya kita sudah berniat dengan niat yang tadi itu, ya, 30 hari ke depan. Nah, ini untuk menjawab kasus gimana kalau orang berpuasa, ya, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, dia dia malam hari ketiduran, nggak bangun sahur, lupa berniat. Nah, sejatinya sebenarnya dia tetap wajib berpuasa dan tetap sah puasanya. Toh pada dasarnya dia sudah berpuasa, sudah berniat untuk 3 bulan, 3 bulan untuk 30 hari berikutnya. Ini terkait tentang niat. Adapun tentang imsak, menahan, ya, wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima wa ta'ammudul qai, ini semuanya juga berdasarkan dalil, ada dalilnya. Memang kita harus menahan makan. Kalau berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima, dan tidak boleh juga sengaja muntah. Ini berdasarkan Al-Quran, ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Makanlah kalian, minumlah kalian hingga kemudian batas maksimalnya kalian boleh makan minum di malam hari itu, hingga nampak itu al-khaytul abyadu, yang menunjukkan sebagai fajar sodik, fajar yang benar. Fajar subuh itu ada fajar kadzib, bohong, ada kadzab fajar benaran, ya. Jadi kalau fajar yang benar itu waktu subuh masuk. Nah, kalau sudah masuk waktu subuh itu disebut dengan al-khaytul abyadu, sudah tidak boleh lagi makan. Nah, bagaimana kalau misalnya masih ada makanan di tangan? Nggak masalah. Kalau misalnya sedang azan, karena azan itu akan dimulai pas sudah saat muncul tuh benang putih itu. Artinya itu menunjukkan berarti sudah masuk waktu azan. Kalau masih ada makanan di tangannya, belum sempat minum, ya nggak masalah. Ya, makan habiskan, walaupun sambil azan, minumnya dihabiskan. Ya, jangan nambah-nambah lagi. Cukup itu dihabiskan. Ya, sampai ada yang bilang, apakah boleh nggak kita makan minum hingga kemudian azannya sampai berakhir? Ya, ya, intinya makan apa yang ada di tangan, minum kalau belum minum, ya, hingga kemudian, ya, untuk berhati-hatilah, jangan sampai keterusan, ya, nanti jadi batal. Itu waktu syaknya di situ, waktu syubhatnya di situ. Itu namanya waktu syubhat. Dan sebaiknya kita meninggalkan yang syubhat, ya. Makanya untuk menghindari syubhat adalah apa yang di tangan kita, ya, makanan habiskan, minuman habiskan. Kalau belum minum cepat ambil air minum, seperti itu, ya, seperti itu. Nah, jangan nambah lagi, jangan nambah lagi, itu cukup seperti itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan ayat ini. Kemudian setelah itu apa? Setelah itulah waktunya puasa. Summa atimmus siyama ilal lain. Kemudian sempurnakan puasanya. Sejak saat itu masuk subuh dia tahan tuh, ya. Jangan makan, jangan minum sampai malam, yaitu waktu masuk maghrib. Itu malam. Malam itu awal malam, disebut awal malam karena masuk maghrib. Dan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan menggauli istri-istri kalian, ya, sedang kalian tuh itikaf di masjid. Maksudnya ini juga menceritakan, karena ada ayatnya bahwa dahulu, ya, zaman Nabi itu bulan suci Ramadan siang dan malamnya itu diharamkan jima di bulan suci Ramadan. Hubungan suami istri tidak boleh. Tapi karena kemudian ini cukup berat bagi kaum muslimin, lalu kemudian Allah berikan rukhsah kepada mereka untuk dibolehkan jima, ya, di bulan suci Ramadan, tetapi hanya dibolehkan, ya, di malam harinya, tidak berlaku di siang harinya. Artinya siang harinya itu haram, tapi malam harinya boleh untuk menggauli istri
istrinya. Seperti itu. Ya, jadi makanya di sini al-imsak itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima, dan termasuk ta'ammudil qai, yaitu sengaja berpuasa. Ya, ini ta'ammudil qai ini juga termasuk membatalkan puasa. Jadi dia harus tahan tuh, jangan sampai dia eh, sengaja muntah. Ya, harus menahan itu, jangan justru sengaja. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi SAW bersabda, man zara'ahul qai wa fi riwayah huwa sha'im wa huwa sha'im falaysa alaihi qada wa man istaqa amdan falyaqdi. Jadi yang barang siapa yang memang dia tidak sengaja muntah, atau dalam riwayat yang lain padahal dia sedang berpuasa, maka tidak perlu qada, artinya tetap puasanya sah. Sementara waman istaqa'a waman istaqa'a amdan falyaqdi, barang siapa yang sengaja muntah, berarti dia ta'amud al-qaim, maksudnya sengaja memuntahkan, maka ya falyaqdi, hendaklah dia mengqadha puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah berada pada jam 20.58, artinya mau jam 9, ya, kurang 2 menit. Mungkin waktu akhir, ya, kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Fadhal akhriki untuk dipimpin ini ya. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penyampaiannya. Silakan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan materi tadi. Afwan Mas Riki, di kolom chat sepertinya ada yang bertanya, Mas. Oh, ya. Dari Pak Ade. Assalamualaikum Ustaz. Apabila tidak berpuasa dikarenakan hamil dan menyusui, apakah cukup mengkodok puasa atau kodok dan bayar fidyah? Baik, ini kasusnya orang hamil ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila tidak berpuasa dikarenakan hamil, artinya orang hamil di bulan suci Ramadan atau menyusui di bulan suci Ramadan. Apakah cukup mengkodok puasa atau kodok dan bayar fidyah? Baik, ya ini pertanyaan yang menarik Bapak Ibu sekalian. Orang hamil dan orang yang menyusui ini secara umum pendapat para fuqaha, mereka itu tetap harus mengkodok puasanya. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Adapun apakah bayar fidyah atau tidak, ini ada penjelasan tambahan khususnya di mazhab Syafi'iyah yang itu mengatakan dalam keadaan tertentu itu bayar fidyah juga selain mengkodok. Ya, nanti saya akan merinci. Yang pasti semua para fuqaha mengatakan orang hamil, orang menyusui itu tetap wajib mengkodok puasanya, bukan bayar fidyah. Nah, jadi kalau ada yang bayar fidyah nih, hanya bayar fidyah tanpa mengkodok, itu sudah pasti salah karena menyalahi fikih. Tidak ada pendapat fuqaha yang mengatakan ya boleh bayar fidyah kecuali ada riwayat betul dari 2 orang sahabat ya yang dikira oleh para fuqaha ini sebagai hadis, ternyata itu hanya pendapat sahabat. Riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud sama Ibnu Abbas kalau nggak salah, atau Ibnu Umar, maaf, Ibnu Umar sama Ibnu Abbas. Ya, yang mereka berpendapat bahwa ya status orang hamil, orang menyusui itu sama dengan status ya cukup mereka sama dengan status orang yang sudah tua uzur. Ya, sehingga kemudian mereka itu cukup bayar fidyah. Ya, ternyata ini bukan hadis setelah diteliti oleh para ulama, ya itu hanya pendapatnya mereka. Pendapatnya eh, hasil istihad ya, hasil istihad sahabat. Ya, tetapi seluruh para fuqaha ya itu mereka mengatakan tetap harus mengqadha karena mereka itu sama statusnya dengan orang-orang yang sedang safar. Faman kana minkum ya maridon au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Barang siapa yang safar atau karena sakit dari kalian itu ya di bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Jadi diperintahkan kalau orang sakit, orang safar itu mengkodok, bukan bayar fidyah, tetapi alalladzina yutikunahu, orang-orang yang tua renta yang tidak mampu lagi, mereka fidyatun tu'am miskin itu bayar fidyah. Pertanyaannya,
apakah orang hamil dan menyusui itu lebih tepat, ya, lebih tepatnya mereka itu dikiaskan kepada orang yang tua renta atau dikiaskan kepada orang yang eh, uzur syar'i, uzur karena sudah tua tidak mungkin kembali kekuatannya. Nah, lebih tepatnya kan sebenarnya adalah mereka disamakan dengan orang sakit ataupun orang safar. Karena orang hamil ya dia beratnya saat hamil aja, ya. Orang menyusui beratnya adalah saat menyusui saja. Bahkan faktanya orang hamil ataupun menyusui itu ada dua keadaan. Pertama, bisa jadi orang hamil atau menyusui, dia mampu berpuasa, nggak ada masalah kok kalau dia berpuasa. Saya kuat-kuat saja. Nah, misalnya gitu. Cuma kekhawatiran dia itu adalah sama bayinya. Takut kalau saya puasa ada apa-apa dengan bayinya. Makanya dia tidak puasa. Oke, ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, ada memang orang hamil atau orang yang menyusui itu sama sekali karena dia menyusui, karena dia hamil, lemas, nggak mampu, takut, takut pada dirinya, takut juga pada bayinya. Karena kalau ibunya kenapa-napa, bayinya pasti juga kenapa-napa. Nah, itu bahaya. Nah, sehingga dua keadaan itulah kemudian yang dipahami oleh Imam Syafi'i, sehingga kemudian dia mengatakan orang-orang yang hamil ataupun yang sedang menyusui, dia tidak berpuasa, takut akan dirinya kenapa-kenapa, maka dia cukup bayar kodok saja, ya, bayar kodok saja. Tapi kalau orang hamil, orang menyusui, dia takut dirinya kenapa-napa dan juga bayinya kenapa-napa, takut begitu, ya, maka dia harus bayar mengkodok dan juga bayar fidyah, kira-kira seperti itu, ya. Dia kodok dan juga bayar fidyah. Wallahu a'lam bi as-shawab. Jadi seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kalau nih dia hamil, melahirkan, terus ketemu tahun berikutnya masih menyusui, ya, masih keadaannya menyusui, akhirnya dia nggak puasa juga 2 bulan apa selama 2 tahun itu, tahu-taunya tahun berikutnya hamil lagi dan seterusnya. Ini gimana nih kondisinya? Baik, para fuqaha mengatakan kalaupun dia meninggalkan, ya, dia tetap harus mengkodok saat kapan dia berkesempatan mengkodoknya, ya. Kan orang hamil itu juga ada batasnya sampai kapan akan tidak dalam kondisi hamil. Ya, maka ketika dalam kondisi dia tadi hamil, ketemu menyusui, ketemu hamil, sehingga tidak ada jeda dalam bulan puasa, maka ya saat itu pula dia harus tetap bayar fidyahnya, ya, bayar fidyah terus setiap yang ditinggalkan, lalu kemudian eh, dia mengkodok saat mampu, dia kodok semuanya. Jadi tetap dia bayar fidyah saat meninggalkan tadi dan kemudian dia mengkodok saat dia berkesempatan. Kapan itu ada kesempatan. Ya, itu rinciannya seperti itu, ya. Bahkan pendapat sebagian para fuqaha itu, ya, kalau dia misalnya nih bulan pertama yang dia tinggalkan berarti yang dia bayar fidyah itu, maaf. Kalau 1 bulan di tahun pertama dia tinggalkan berarti dia bayar fidyah, ya, dan kodok. Kalau kodok belum kesampaian, setidaknya dibayar fidyah, ya, untuk orang yang takut tadi, ya, takut binasa dirinya dan bayinya. Nah, kalau tahun berikut masih dia tinggalkan, maka dia bayar fidyahnya 2 kali lipat untuk tahun yang sebelumnya. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, orang itu, ya, dalam hadis ini, hadis katanya hadis Hasan sih, hadis Hasan. Orang itu kalau mengkodok, ya, mengkodoknya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Nah, ini kan sudah lewat nih, ya, Ramadan lagi, ketemu Ramadan lagi, nggak berpuasa lagi. Nah, maka dia itu bayar fidyahnya double. Misalnya ini, dia bayar fidyah untuk Ramadan kemarin, ketemu Ramadan lagi, ya, Ramadan lagi berarti Ramadan ini dibayar fidyahnya plus yang sebelumnya. Berarti kalau tadi setengah sok, ini jadi 1 sok di Ramadan kedua yang ditinggal. Kalau ketemu Ramadan ketiga lagi,
dia tinggalkan juga, maka saat itu dia harus bayar 1,5 berkelipatan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat fuqaha ya. Ya, ini pendapat fuqaha yang artinya eh, eh, kalau di mazhab Syafi'i itu kuat, pendapat yang kuat. Hanya saja pendapat yang tidak ada selisih para fuqaha kecuali riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar adalah yang meninggalkan puasa mesti mengkodok untuk orang hamil, untuk orang menyusui. Itu tidak ada perbedaan pendapat setahu saya. Yang meninggalkan itu tetap harus mengkodok. Tidak baik, tidak cukup hanya bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan silakan. Bapak Ibu. Jelas ya, insya Allah ya. Dari Pak Iwan di kolom chat, Ustaz. Ada ya. Coba. Tuh, Pak Iwan. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah jika ada kekhawatiran waktu lampau kita ada kemungkinan lalai tidak berpuasa di bulan Ramadan? Apakah tetap wajib diqodho saat ini walaupun tidak bisa diingat berapa jumlah puasa yang harus diqodho? Ini cukup bertaubat aja, nggak usah. Yang sudah lampau ibarat kita, oh saya dulu masih jahiliyah belum hijrah misalnya. Ya udah yang lewat sudah lewat. Ini untuk kasus yang kita sudah sadar, sudah menyadari itu kewajiban, ya itu yang kita kejar. Termasuk sholat, sholat itu kan nggak ada kodok ini. Tapi dalam kondisi yang masih bisa kita hitung waktunya, misalnya saya nggak sholat kemarin sakit 3 hari, ya udah, ya dia tetap wajib mengkodok berdasarkan hadis manfata an sholatin falyusolliha idza dzakaraha, atau dalam hadis yang lain man nama an sholatin falyusolliha idza dzakaraha. Jadi barang siapa yang tertinggal dari sholatnya maka dia sholat saat dia ingat, atau barang siapa yang tertidur dari sholatnya maka dia sholat saat dia ingat. Artinya kalau dia bablas tuh sholat berarti sudah bukan waktunya, sudah ke waktu sholat yang lain, berarti dia sholat saat dia terbangun atau dia ingat. Mungkin saya latih lupa tadi sholat nggak tadi ya, dia lupa tuh. Atau apalagi sakit, apalagi uzurnya dulu saya belum tahu kewajiban itu, masih lalai misalnya. Ya, sudah cukup bertobat aja karena dalam konteks dia sudah mukallaf, sudah balik. Nah, inilah pentingnya orang tua. Orang tua itu menyiapkan anak-anaknya. Jangan sampai dia sudah balik, belum siap untuk melaksanakan berbagai kewajiban. Nah, ini persoalan nih, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai anak-anak kita sudah balik, belum siap itu untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan itu. Ya harusnya kesempatan ngajarin mereka itu adalah saat usia ya 7 tahun itu start. Makanya muru li auladikum lis sholati lisab'in, perintahkan anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Kalau sudah berumur fa in balagha asyran, ya kalau sudah sampai 10 tahun maka itu harus dipisahkan dari tempat tidur orang tuanya. Jadi eh, fadribu, disuruh dipukul, pukulan mendidik ya, bukan menyiksa. Ya, kalau mereka masih ogah-ogahan tuh, ya, dipukul, mendidik, kasih punishment, ya, hukuman, dan sudah mulai dipisahkan dari tempat tidur orang tuanya. Jadi anaknya nggak boleh tidur lagi bareng orang tuanya itu. Nah, umur 10 tahun itu adalah masa-masa namanya masa-masa murohako. Itu masa-masa pra balik, ya. Kita nggak tahu apakah 11-nya balik, 12-nya balik, karena 10 tahun ada aja orang 10 tahun balik, bahkan 9 tahun balik kalau perempuan. Aisyah radhiyallahu anha umur segitu balik, ya. Oleh karenanya 10 tahun itu adalah waktu yang sangat was-was banget itu sebenarnya, ya. Kita berharap 10 tahun itu anak sudah terbiasa melakukan kewajiban, meninggalkan larangan dan seterusnya. Nah, itu semua kuncinya di orang tua. Kalau orang tuanya hanya merintah-merintah tidak mengerjakan, jangan pernah berharap anaknya akan ikutan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus menjadi teladan anak kita. Kalau kita ngajar anak kita sholat, tidak harus 7 tahun baru kita ajarkan. 4 tahun sudah mulai boleh kita biasakan, gitu kan? Ya, tapi kalau sudah 7 tahun kita sudah mulai perintahkan, ya. Jadi kalau kalau awal itu pembiasaan. Kalau kita sholat, ya kita ajarkan mereka, nggak boleh disuruh. Kalau apalagi kalau anak di bawah 7 tahun, cukup kita gelarin
kita ajak, kita gelarin tuh sejadah, dia akan ikutan biasanya gitu. Ya, kalau kita suruh doang, tidak kita gelarin sejadahnya misalnya, udah lewat itu perintah, belum bisa dipahami sama dia. Tapi kalau sudah 7 tahun, sudah boleh. Ya, karena kalau sudah 7 tahun, biasanya sudah mulai tamyiz namanya, sudah mulai mengerti. Ya, jadi sudah bisa kita perintah dalam perintah yang umum tadi itu, ya, dan seterusnya. Baik, kira-kira seperti itu. Ini ada seninya, ya, insya Allah eh, dalam parenting Nabawiyah itu lebih jelas sih sebenarnya. Baik, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan, Satu boleh. lagi Ustadz mungkin sebelum menutup. Ya, boleh. Ya Ustadz, Mm. dalam kehidupan bermasyarakat Ustadz, kita sebagai orang awam ya, terkait dengan ketetapan ketentuan 1 Ramadan atau 1 Syawal gitu kan. Sebetulnya siapakah yang sebaiknya kita ikuti gitu ya. Di mana kewenangan itu, apakah di kewenangan seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan atau kelompok atau masyarakat tertentu atau dalam hal ini negara itu Ustaz. Mohon mungkin penjelasan Baik, terkait dengan itu. Terima kasih Ustaz. ya, ah, ya, sama-sama. Ini menarik pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada dasarnya perintah tentang kapan kita memulai puasa itu perintah untuk setiap orang. Artinya kalau eh, bahkan itu tidak soal apa puasa itu untuk memulainya dan mengakhirinya itu tidak ada syarat bahwa itu dikerjakan harus oleh negara memerintahkan, tidak. Artinya sama kayak sholat sah tidaknya itu tergantung kita mengerjakan atau tidak, ya kan? Kaifiahnya dijalankan dengan baik atau tidak. Jadi lagi-lagi persoalan ini sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan orang luar, ya, termasuk negara siapapun. Hanya saja dalam Islam kita akan dapati aktivitas-aktivitas terutama Ramadan. Ramadan ini kan adalah ibadah tahunan. Jadi sebulan dalam 1 tahun, ya. Jadi tahunan ketemu lagi. Nah, maka dalam Islam itu kita bisa lihat bagaimana peranan negara begitu sangat penting untuk memastikan biar masyarakat itu nggak simpang siur. Jangan sampai bilang, oh saya menyaksikan, yang lain belum menyaksikan. Oleh karenanya, makanya sudah menjadi tradisi dalam dalam Islam, bahkan disebutkan dalam kitab-kitabnya para fuqaha ada keterlibatan negara di situ. Nah, persoalannya gimana kalau misalnya kayak negara kita yang justru motivasinya penentuan itu bukan lagi berdasarkan ketentuan yang seharusnya berdasarkan dalil tadi, dan itu lebih condong kepada misalnya nation state aja semangat bernegara. Kadang misalnya kita kan waktunya sama Indonesia Barat nih dengan Malaysia misalnya nih. Kadang bisa berbeda pelaksanaannya. Kok bisa? Apakah motivasinya karena nation state, karena bisa beda negara, padahal walaupun kita satu lintang misalnya, ya. Eh, atau karena berdasarkan dalil. Nah, ini yang sebenarnya yang saya ingin sampaikan, ya kita bukan mengikuti siapapun, kita mengikuti dalil. Intinya sah tidaknya itu ya kalau memang sudah masuk berdasarkan apa yang tadi yang sudah saya sampaikan, dalilnya menunjukkan seperti itu, harusnya kita memulai aja puasa. Mau terserah belum diumumkan, ya kan? Karena sekarang apalagi sekarang ini informasi itu bisa kita akses, kita bisa mendapatkan informasi yang sangat terbuka dari manapun hari ini, ya kan? Eh, kita bisa mendapatkan informasi dari luar negeri dan seterusnya. Nah, oleh karenanya itu sebenarnya sudah cukup, ya, tidak harus menunggu pengumuman dari negara. Ya, walaupun tradisinya budayanya dalam Islam, ya, dulu toh nggak kayak sekarang juga. Dulu nggak ada juga pengumuman resmi kayak misalnya menunggu sidang isbat gitu ya. Nggak ada juga zaman Nabi, nggak ada televisi, ya kan? Orang sendiri-sendiri aja zaman dulu itu. Cuma nampak peran negara itu ketika eh, berita tentang puasa itu disampaikan di Masjid Nabawi. Saat Nabi itu pas tanggal 29 Syaban, dia meminta beberapa sahabat itu untuk berdiri menjaga di gerbang Madinah untuk cari di gerbang keluar ya, pintu gerbang kota Madinah untuk yang menuju Syam, ya, untuk mencari
kabar apakah dari Syam itu ada berita kafilah-kafilah yang datang dari sana, apakah ada informasi bahwa bulan terlihat atau tidak. Jadi sebatas itu gitu. Jadi peran negara pun sebenarnya dalam konteks pengumuman tidak sejauh seperti sekarang, oh ada sidang isbat berarti mereka yang menentukan dan seterusnya. Pada dasarnya sih sebenarnya orang dulu melakukannya sendiri-sendiri. Negara hanya nabi hanya ngasih panduan begini begini. Itu sangat sangat relate banget kalau hari ini misalnya kita juga melakukan hal itu ya sangat relate, bahkan kita bisa mendapatkan informasi jauh lebih cepat karena ada handphone ya, internet, kita bisa mengakses informasi dari manapun ya, selama informasi yang kita dapatkan itu adalah informasi terpercaya, aman harusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, terima kasih. Ya, Insya Allah sudah jelas. Ya. Baik, Ada lagi? sudah selesai kayaknya Ustaz. Cukup ya? Boleh ditutup. Baik, Ya. terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan berdoa. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu kembali di pekan berikutnya. Semoga tetap istiqomah. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Riki. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya, Kak Riki dan teman-teman semuanya. Ya, izin.